Pertandingan penentu juara turnamen pramusim Dewata Challenge Series yang mempertemukan Bali United melawan Persib Bandung berlangsung panas dan diwarnai insiden kurang terpuji. Laga sengit yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Selasa 18 Agustus sempat terhenti akibat pelemparan flare ke dalam area lapangan. Insiden tersebut terjadi pada awal babak kedua, tepatnya di menit ke-58. Saat setelah bek Bali United, Joao Ferrari mencetak gol kedua yang membawa Serdadu Tridatu unggul 2-1. Situasi di tribun penonton tiba-tiba memanas. Sejumlah oknum supporter menyalakan dan melemparkan flare aktif ke arah pinggir lapangan, tepat di area para pemain cadangan Persib Bandung yang sedang melakukan pemanasan. Kepulan asap pekat dan jatuhnya flare di dekat para pemain Persib langsung mengganggu jalannya pertandingan. Wasit yang memimpin laga terpaksa menghentikan permainan selama kurang lebih 3 menit demi keselamatan para pemain dan perangkat pertandingan. Laga baru bisa dilanjutkan kembali pada menit ke-61 setelah situasi kondusif dan flare dievakuasi dari lapangan. Aksi pelemparan ini sangat disayangkan oleh banyak pihak, mengingat ajang ini merupakan turnamen pramusim yang ditujukan sebagai persiapan tim menyambut kompetisi resmi Superliga. Meski sempat tertekan oleh intimidasi dan tertinggal 2 gol, namun Persib Bandung menunjukkan mentalitas juara yang luar biasa. Setelah tertinggal 2 gol, Persib berhasil bangkit secara dramatis dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Hasil ini memastikan Persib menyapu bersih kemenangan di turnamen pramusim ini dan resmi keluar sebagai juara Dewata Challenge Series tuntasnya. Kapten Persib Bandung, Mark Locke, mengaku bangga melihat mentalitas comeback yang kembali ditunjukkan timnya saat menghadapi Bali United. Persib Bandung berhasil membalikkan keadaan dan menang 3-2 setelah sebelumnya berada dalam posisi tertinggal. Menurut Mark Locke, comeback bukan sesuatu yang asing bagi Persib. Dalam 2 musim terakhir, Maung Bandung beberapa kali menunjukkan kemampuan bangkit ketika berada dalam situasi sulit. Saya pikir kita beberapa kali melakukan comeback di musim lalu, di 2 musim terakhir. Dan setiap musim kamu harus melihat dengan adanya pemain baru, semangat itu masih tetap ada. Mark Locke menilai keberadaan sejumlah pemain baru tidak menghilangkan karakter yang selama ini melekat pada Persib. Sebaliknya, semangat untuk terus berjuang tetap terlihat meskipun skuad masih dalam proses membangun kekompakan. Pemain asal Belanda tersebut pun merasa senang. Mentalitas tersebut sudah ditunjukkan sejak pertandingan pramusim. Baginya, karakter seperti itu akan menjadi modal penting ketika Persib menghadapi pertandingan kompetitif. Saya bangga kita bisa menunjukkan ini di laga pramusim, karena kita masih butuh banyak pelajaran. Kita masih butuh membangun banyak chemistry. Menurut Mark Locke, Persib membutuhkan semangat juang yang sama ketika menghadapi situasi sulit di kompetisi mendatang. Terlebih Maung Bandung akan menghadapi jadwal padat di Superliga dan ACL tuh. Semangat juang memang penting ketika kita menghadapi kesulitan di momen-momen tersebut di Liga dan di ACL. Kami membutuhkan semangat itu. Kami membutuhkan kewajiban untuk bisa menang tuntasnya. Nama gelandang Persib Bandung, Tom Haye, sedang menjadi perbincangan karena ia tidak terlihat dalam perayaan juara Persib Bandung setelah mengalahkan Bali United. Persib memastikan diri menjadi juara di trofeo yang diikuti Bali United dan Sabah FC. Namun ketika para pemain Persib lainnya melakukan perayaan dan mengangkat trofi, Tom Haye tidak terlihat bersama rekan-rekannya.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena Tom sebelumnya tampil gelandang naturalisasi asal Belanda itu bermain pada babak pertama sebelum digantikan Balsa Sekulic saat memasuki babak kedua. Tom Haye juga terlihat cukup emosional. Salah satu momen terjadi pada menit ke-38. Tom Haye membuang bola setelah melihat salah satu pemain Persib mengalami cedera. Ia tampaknya berharap Bali United mengembalikan bola sebagai bentuk fair play, namun permainan tetap dilanjutkan oleh pemain Bali United. Situasi tersebut membuat Tom Haye terlihat kesal. Ia kemudian terlibat keributan dengan pemain Bali hingga terjadi aksi saling dorong. Beberapa pemain Persib langsung mendatangi untuk merelai keduanya. Yang menjadi tanda tanya bobotoh, setelah pertandingan selesai, Tom Haye juga tidak tampak dalam perayaan kemenangan Persib. Para pemain Maung Bandung berkumpul di lapangan untuk merayakan keberhasilan mereka mengalahkan Bali United sekaligus mengangkat trofi Dewata Challenge Series. Namun tidak ada sosok Tom Haye dalam momen tersebut. Perhatian terhadap Tom Haye semakin besar setelah akun Instagram miliknya juga menghilang saat dicari pada Rabu 19 Agustus. Kondisi itu memunculkan spekulasi mengenai situasi sang pemain bersama Persib. Banyak bobotoh beranggapan Tom Haye sedang dalam kondisi tidak ideal, dalam kondisi emosional. Namun dalam akun unggahan @pemain ke-12, Tom Haye terlihat meninggalkan stadion Kapten Iwayan Dipta bersama rekan-rekan Persib. Ia pun terlihat senang dan beberapa kali melemparkan senyum kepada bobotoh. Menarik menantikan apakah yang terjadi sebenarnya kepada Tom Haye tuntasnya. Persib Bandung masih terus mematangkan komposisi skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi Superliga. Salah satu pekerjaan rumah yang kini berada di meja tim pelatih dan manajemen adalah komposisi pemain asing. Untuk saat ini, Persib tercatat memiliki 12 pemain asing. Sementara regulasi kompetisi hanya memperbolehkan maksimal 11 pemain asing dalam satu tim. Dengan kondisi tersebut, Persib harus menentukan satu nama yang tidak masuk dalam komposisi akhir atau menemukan solusi lain sebelum seluruh skuad didaftarkan untuk mengikuti kompetisi resmi. Namun pelatih Persib Igor Tolic tidak menganggap situasi tersebut sebagai sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, klub masih memiliki waktu untuk menentukan pilihan terbaik. Ada banyak aturan, banyak kompetisi, dan aturannya juga terus berubah. Kami tahu aturannya, kami tahu apa yang kami miliki. Iya, kami sedang menyelesaikan situasi ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami tahu apa yang kami lakukan. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan keputusan mengenai komposisi pemain asing akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan klub sekaligus para pemain. Jadi kami berusaha mencari pilihan terbaik untuk semua pihak, untuk klub dan para pemain. Igor juga meminta agar persoalan 12 pemain asing yang dimiliki Persib saat ini tidak dibesar-besarkan, sebab proses pembentukan skuad Maung Bandung masih berjalan dan batas waktu pendaftaran pemain belum berakhir. Semua tulisan dan pertanyaan mengenai hal ini sebenarnya tidak perlu. Karena tengah waktunya masih belum berakhir, kami masih membentuk tim, jadi semuanya akan baik-baik saja tuntasnya.